Maafkan aku ya Allah, datang ketika butuh saja, yaitu manusia pastinya ya. Nah sekarang kita minta ilmunya, guru kita Ustadz Syah, Masya Allah. Siap. Ngomongin masalah pilih kasih, Allah udah ngajarin sama kita nggak boleh pilih kasih seperti apapun ya. Tapi namanya manusia kan jauh beda gitu kan ya. Dan kadang-kadang kita pilih kasih, termasuk pada saat kita apa ya, dalam keadaan doa. Kalau misalnya pas lagi ada, lupa sama Allah. Pas lagi nggak ada, baru datang sama Allah. Ya, nah ini gimana menyikapi ini guru, silakan. Baik, tapi guru-guruku Ustadz Air, Ustadz Maulana, Bang Ali, jamaah di studio dan jamaah di rumah, Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjadi saksi dengan cara yang adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah itu maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kasih terhadap hambanya, yang senantiasa sayang terhadap hambanya, senantiasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, dia maha kasih terhadap siapapun hamba tersebut, baik hamba itu sholat ataupun hamba itu maksiat, baik itu hamba itu taat ataupun dia kufur, baik hamba itu bersyukur ataupun dia kufur kepada Allah, Allah tetap kasih terhadapnya. Tapi ada yang khusus, Ar-Rahim, Allah itu maha penyayang. Siapa yang disayangi? Hanya orang-orang tertentu saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan manusia? Ketika manusia hanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan saja, tapi ketika dia dapat sesuatu yang nikmat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada satu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbunyi wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh mufassir kita bahwa bersyukur itu, orang yang bersyukur bahasa Arabnya adalah syakir. Tapi ada juga orang yang bersyukur bahasa Arabnya syakur. Apa bedanya syakir dengan syakur? Kalau syakir dia mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau syakur bukan hanya nikmat yang dia syukuri, hatta musibah pun dia syukuri. Hatta apapun yang ditimpakan oleh Allah kepadanya maka dia syukuri. Seperti yang sering kami sampaikan, ada seorang kakek yang sedang kakinya tidak sehat, lalu dia beribadah, dia naik gunung, dia uzlah, dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang pemuda yang mendoakannya, ya Allah sembuhkan kakinya kakek tersebut. Maka kakek itu menegur anak muda ini, kenapa kau doakan saya sembuh? Saya ini punya kaki yang sehat. Kalau kau mau lihat kakiku yang sakit, lihat 20 tahun yang lalu. Yang kuat main bola tapi tidak kuat sholat. Yang kuat ke mall tapi tidak kuat ke Mekah. Kalau ke Mekah tidak kuat tawaf tapi kuat keliling mall Zamzam. Subhanallah. Kalau ke Mekah subhanallah begini tuh. Itu kaki yang sakit tuh. Kalau ini casingnya aja yang sakit tapi isinya sehat. Dia terlihat pincang tapi ternyata kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syakur. Mampu mensyukuri apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada dasarnya manusia itu khuliqa halu'a. Mereka berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza massahu syarru
jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Ada kata kecuali di situ. Yang tidak berkeluh kesah adalah mereka yang senantiasa menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, apa itu sholat? Sholat itu silah. Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, silaturrahim, sila dengan sholat itu sama. Apa itu? Hubungan, tali, ikatan yang sangat erat. Sholat itu adalah hubungan tali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa mau dapat nikmat, mau dapat musibah, tetap ada perannya Allah. Semua karena perannya Allah. Berarti jangan pernah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan musibah. Wallahu taala alam. Masya Allah, jadi nggak boleh pilih kasih, doanya pas susah doa nggak boleh. Mau pada saat nikmat juga berdoa. Baik, Masya bersyukur. Allah. Terima kasih guru ilmunya, Sama-sama. tepuk tangan dulu yuk. Dan baik, kita kembali lagi dalam segmen Tanya Dong Ustadz ya. Baik, udah siap semuanya? Ya, kita masuk langsung Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Guru dulu dah, Ustadz dulu, Masya Allah. Silakan guru, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Totom Usman dari Majelis Taklim Al Barokah Sundawenang Parungkuda, Sukabumi. Tepuk tangan dulu. Saya mau tanya kepada Ustadz Abi Ahmad Ridwan. Masya Allah, fadal Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah kita datang kepada Allah saat butuh saja, ketimbang tidak datang sama sekali? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru, udah cukup jelas pertanyaannya. Iya, kalau kata orang Sukabuminya, better late than never katanya. Ini bahasa Inggris guru. Oh, bukannya sama-sama orang Kulon ya? Bukan guru. Ya, Masya Allah. Pertama, ada sebuah ungkapan hikmah dari Ibnu Rajab Al-Hambali, bunyinya begini. Man amalallah bittaqwa wa ta'ah fi hali rakhaihi, amalahullahu bil lutfi wal i'anah fi hali syiddatihi. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Apa artinya? Barang siapa yang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa dan taatnya dalam keadaan lapang, jaya, kaya, maka Allah akan bermuamalah dengannya dengan penuh lembut, kasih sayang dan penuh bantuan pertolongan saat dia kesusahan. Artinya apa? Kalau kita lagi jaya, justru jangan lupain Allah. Ya. Kalau kita lagi kaya, datang ke Allah. Nanti saat kita terpuruk susah, bukan berarti kita nggak datang ke Allah. Allah tahu nih kita mau jatuh, diambil. Allah tahu kita mau terpuruk nih, diangkat. Allah tahu kita mau nyebur nih, diselamatin. Kapan itu? Saat kita dalam masa jaya, kita takwa dan taat. Cuma kan pertanyaannya tadi gimana daripada nggak sama sekali kan gitu ya. Betul. Daripada never, mendingan nggak apa-apa deh gitu. Cuma sekali lagi, kata Imam Al-Ghazali dan kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, bahwa ada adab kita dalam doa kepada Allah. Ada permohonan kita kepada Allah itu penuh adab. Di antaranya adalah kita datang kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah, ngaku lemah. Ya, coba lihat Zakaria waktu dia berdoa kepada Allah. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah mulai merunduk, rambutku sudah mulai beruban. Ngaku lemah sama Allah. Jangan bilang sama Allah, ya Allah, maafin saya kalau boleh, kalau enggak apa-apa. Masa doa begitu? Jangan begitu doa. Doa tuh ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Datang ke Allah dengan penuh yakin, ya Allah engkau akan mengijabah doaku. Atau yang kedua, al-ilhah fid doa, yaitu ngerengek kalau seandainya kita berdoa ke Allah. Kan anak kita pernah narik, ya ibu-ibu ya ini, pernah nggak narik ujung ini? Baju ngaji ya kan, gamis satu jilbabnya. Beliin kayak gitu kan ya. Sekali bilang enggak, dua kali enggak. Berapa kali kemudian ibu yain? Iya itu. Sama. Kadang-kadang dia ngerengek ke emaknya enggak dapat, ke bapaknya.
Beh, beliin nggak apa-apa gitu ya kan. Kenapa? Karena itulah hakikatnya kita. Dan datang ke Allah, kalaupun memang nggak sama sekali gitu ya. Kalau dalam keadaan taat saatnya ini Anda kebentur, tadi kata guru kita Ustaz Syam, udah kebentur masih nggak datang ke Allah. Waduh, ini namanya kebangetan. Kebangetan ya Bu ya. Udah kebentur, kepentok, kejedot, apalagi tuh. Ya, udah ketimpa masih nggak datang ke Allah. Yang parah lagi udah nggak datang ke Allah, datangnya ke dukun. Ini lebih parah lagi. Padahal waktu kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka dukun kan? Nggak boleh itu. Kenapa? Karena kalau kita menyembah kepada Allah, mintanya juga ke Allah. Nah inilah yang kemudian menjadi catatan akidah kita, harus baik, harus benar, harus sahih, harus tepat. Sehingga kalau kita datang ke Allah dalam keadaan kita jaya Bang, nggak sampai jatuh kita Allah tatakin. Benar. Nggak sampai tersungkur Allah kemudian tadain. Jagain lagi. Iya gitu. Iya, nikmat pastinya. Nikmat banget Bang. Baik, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan yuk. Yuk kita belajar bersyukur sehingga akhirnya nggak terpuruk dulu ya, baru doa minta diangkat lagi ya. Nah sekarang kita kasih kesempatan lagi buat yang di studio untuk bertanya ya. Siapa yang mau nanya? Guru tadi keren bertanya, sekarang dari sebelah kanan. Yang mana mau nanya? Oh oke. Iya, nama, tinggal di mana, pertanyaan jangan lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Mas None dari Masjid Taklim Al Barokah Sundawenang Parungkuda Sukabumi. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Pas banget di sebelahnya. Jangan digituin, ntar lupa lagi. Ya. Apakah jika ada orang yang perlu bantuan dan meminta tolongnya ke orang lain dulu dibandingkan minta tolong ke Allah, apakah itu salah ya Ustadz? Oh gitu, jadi minta ke orang lu baru ke Allah gitu ya. Hablum minanas baru hablum minal Minallah. Allah. Itu aja? Ya, terima kasih Pak Ustadz, mohon dijawab. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan guru. Terima kasih banyak yang sabar ya Ali hari ini. Iya guru, Masya Allah. Ustaz AR, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senantiasa kita menyapa orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena di dalamnya ada doa. Ada doa. Mohon izin tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Ingat ya, apabila kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau mau memohon pertolongan, minta tolongnya sama Allah. Ista'inu bisabri wassalat. Minta tolonglah kepada Allah lewat salat dan sabar. Dengerin. 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 Iya guru. Gimana kalau ada yang minta tolongnya kepada orang dulu baru kepada Allah? Tak usah berburuk sangka. Bisa jadi itu adalah bentuk pertolongan yang masih dalam proses belajar. Karena kenapa? Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Oh iya. Suara pagi guru. Iya. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan kalau minta sama Allah, tadi yang dikatakan oleh Ustaz Air, iyyaka na'budu. Mintanya kepada Allah jangan langsung minta, ada proses. Salat dulu baru minta. Puasa dulu baru minta. Mau minta? Mau minta doa? Jangan langsung minta. Puji-puji dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Atau sekalian. Subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru minta. Jangan langsung minta. Minta sama manusia aja. Nggak boleh langsung. Harus ada basa-basi dulu. Wah kudunya bagus sekali. Rosnya bagus. Wah. Cantik deh. Ada maunya pasti nih ujung-ujung. Bisa pinjam 100? Nah. Puji-puji dulu. Iya betul. Betul. Maka ketika engkau, kata Rasulullah, kalau engkau meminta, yakin dikasih.
Kalau engkau berdoa, pasti dikabulkan. Kalau Allah kan, Mm-mm. kalau engkau minta ampun, pasti ampuni. Kalau manusia, itu kan masih ada gimana gitu. Berharap kepada manusia, kekecewaan yang kau dapatkan. Betul. Meminta kepada manusia, engkau jadi inah. Betul. Maka jadilah tangan di atas daripada tangan di Tangan di bawah. bawah. Dan tangan di bawah masih lebih baik daripada tangan yang meminta. Dan yang meminta masih jauh lebih bagus daripada yang meminta-minta. Tuh dia tuh. Jadi meminta-minta yang buruk. Iya. Minta, menerima, Iya. memberi. Itu 4 tahapannya. Memberi, menerima, meminta, minta-minta. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari minta-minta. Ya Allah. Tapi ada caranya. Heeh. Kepada semuanya nih, Ya. yang lagi nonton. Ya. Supaya orang tidak minta-minta, berilah orang sebelum meminta. Oh, keren. Bener ya. Jangan nunggu orang mengemis baru dikasih. Iya. Aduh, tapi kadang-kadang suka pegel kebiasaan ntar ya. Tapi gak apa, niatan baik, insya Allah jadi baik semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapa lagi yang mau nanya? Yang di rumah jangan nunjuk ya. Ini buat yang di sini. Oh iya, nih yang begini nih enak nih. Ya gelangnya banyak banget Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya dong Ustadz. Iya. Iya Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Emma Salim dari Majelis Taklim Al-Barokah Sundawenang Parungkuda Sukabumi. Tepuk tangan. Mantap. Oh, Pertanyaannya Pak Ustadz, Iya. saya mau bertanya ke Pak Ustadz Ahmad Ridwan. Oh. Ini saya lagi, Masya Allah. Silakan Guru. Ibu, silakan. Ya. Sikap apa yang harus ditanamkan jika kita harus selalu dekat dengan Allah dan tidak terus-terusan meminta bantuannya? Ya Allah. Begitu Pak Ustadz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini kalau ngomongin dari awal sampai ini next level nih. Iya. Next level tingkatannya Biar guru nggak ya. minta Allah. Nggak minta Allah ya. Kita jawab dulu sawang Silakan, sunah Guru. Ibu. Masya Ya, gitu. Allah. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Bang Ali. Mohon izin, jadi gimana caranya kita nggak minta terus ke Allah? Kan sebenarnya kalau Allah perintahkan, udu'uni astajib lakum. Kata-kata udu'uni ternyata apa? Adalah fi'lul amri. Wa fi'lul amri yaqtadil wujub wa yaqtadil faur. Kata kerja perintah itu adalah menunjukkan tentang kewajiban Ibu. Dan kewajiban itu untuk segera dieksekusi. Dan kewajiban itu ya'ti ala wajhil isti'la. Datang dari sosok atau zat yang lebih tinggi. Jadi kalau ini perintah Allah, artinya jangan ngeles dari perintah itu. Contoh gini, kalau sholat itu diartikan doa, as-shalah fil lughah ad-du'a. Tadi Ustadz Syam sudah membahas. Sholat secara bahasa adalah doa. Terus kalau ibu gimana caranya nggak minta mulu ke Allah? Lah, sholat kan isinya doa itu. Doa ada minta, doaul mas'alah, ada doaul ibadah. Ada doa itu isinya ibadah, ada doa isinya permohonan. Lah terus kalau kita lari dari Allah, Allah malah mengatakan di dalam ayatnya itu ya, dan orang-orang yang berlaku sombong daripada meminta kepada Allah, maka Allah akan berikan sebuah apa? Sebuah azab dan siksa yang pedih. Wa may yastakbir an ibadatihi. Allah yang bilang gitu. Jadi doa itu dikategorikan oleh Allah ibadah. Makanya kalau kemudian kita gimana caranya ya agar nggak minta mulu ke Allah? Salah. Artinya apa? Kita pengen justru kita datang ke Allah Subhanahu wa taala, memang isinya jangan keluh kesah doang. Tapi datang ke Allah, ya Rabb. Lakal hamdu syukruh wa lakal mannu kulluh. Ya Allah, semua kesyukuran hanya milikmu. Semua pemberian berasal darimu. Gitu kan? Ngakuin gitu. Ngaku. Makanya di akhir dari tasyahud sebelum salam, ada doa dari Rasulullah dalam Sahih Muslim bunyinya gini. Allahumma ja'alna syakirina li ni'matik. Muthnina biha, qabiliha, wa atimha alaina. Ya Allah, jadikan kami hambamu yang bersyukur, mampu memujinya, kuat menerimanya, dan sempurnakan nikmat itu kepada kami. Contoh, ada nggak orang yang dapat nikmat tapi nggak pinter muji? Banyak apa banyak? Banyak. Banyak banget. Kedua, ada nggak orang dapat nikmat tapi nggak kuat nerimanya? Banyak apa banyak? Wah, waktu lagi mau ini itu pilih saya contohnya.
Begitu duduk di kursi lupa. Kan nggak kuat dia nerima amanah itu, banyak ibu. Makanya doa itu pamungkas sekali. Sebelum salam dibaca doa itu oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Karena apa? Karena itu adalah menunjukkan tentang bagaimana kita terus silah dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Di akhir Allah mengatakan ini, katanya di surat Fatir ayat ke-15. Ya ayuhannas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu fakir ke Allah. Kalau fakir punya modal nggak? Nggak punya. Nggak punya. Berarti tetap Bu Elis ya? Bu Evisa, iya tetap datang ke Allah. Ya. Kalau ke saya, ke Bang Ali, ke Ustadz belum tentu kita ijabah terus ya kan. Baik. Gitu Bang Ali. Terima kasih guru ilmunya. Baik, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah.